Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditani Zaura, salah satu dosen di program studi Desain Produk Kayu dan Serat, jurusan Desain Politeknik Negeri Samarinda. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah gambar bentuk. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek yang mempelajari tentang teknik menggambar dengan menggunakan benda-benda sebagai model. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan berbagai teknik menggambar berbagai macam bentuk, mulai dari bentuk geometris yang sederhana hingga bentuk organis yang kompleks. Video yang akan saya tayangkan diambil pada saat masa pandemi COVID-19, di mana pada masa itu semua pembelajaran dilakukan secara daring. Dalam video ini saya menggunakan metode peer teaching di mana mahasiswa saling mengajar dan membantu satu sama lain dalam memahami materi. Dengan metode peer teaching ini diharapkan mahasiswa dapat berbagi tips dan triks dalam melakukan teknik arsir yang telah disampaikan pada materi pertemuan sebelumnya. Metode peer teaching ini dilakukan sebagai evaluasi dari tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menyampaikan materi mengenai prinsip menggambar bentuk, yang salah satunya adalah membuat bayangan. Dalam membuat bayangan dilakukan dengan menggunakan teknik arsir. Setelah menyampaikan materi, kemudian saya memberikan tugas. Tugas tersebut dikumpulkan pada hari itu juga, sehingga saya dapat langsung menilai tugas tersebut. Penilaian dilihat dari ketepatan teknik, dari arsirannya sendiri, juga dari ketepatan waktu pengumpulan. Berdasarkan penilaian tugas tersebut, kemudian saya pilih 4 mahasiswa dengan nilai tertinggi untuk menjadi ketua kelompok yang akan berperan sebagai tutor dalam kegiatan peer teaching. Beberapa hari sebelum pertemuan kelas dimulai, saya melakukan briefing terlebih dahulu dengan ketua kelompok untuk menjelaskan teknis kegiatan peer teaching. Kegiatan peer teaching dilakukan secara daring melalui Zoom, dan saya membagi room besar menjadi 4 room kecil. Pada saat kegiatan peer teaching berlangsung, saya memantau setiap room-room kecil tersebut secara bergantian. Setelah kegiatan peer teaching selesai, kemudian semua kembali ke room besar dan saya mengevaluasi hasil latihan yang telah mereka lakukan pada saat kegiatan peer teaching. Di situ saya juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa bertanya mengenai kesulitan-kesulitan mereka dalam mengarsir. Setelah dirasa cukup, kemudian saya menyampaikan materi selanjutnya untuk pertemuan hari itu. Setelah materi disampaikan, kemudian saya kembali memberikan tugas baru lagi untuk dikerjakan mahasiswa pada hari itu juga. Berikut adalah cuplikan video dari pelaksanaan pengajaran yang telah saya lakukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita adakan peer teaching. Terus dalam satu kelas itu nanti saya bagi jadi 2. Jadi ini nanti ada 4 kelompok. Saya udah milih masing-masing kelas itu ada 2 ketua kelompok. Jadi nanti saya breakout room. Kemudian nanti ketuanya bisa ngajarin teman-temannya ya. Ngajarin teman-temannya mengarsir. Dari tugas yang kemarin kan saya lihat ada yang bikin arsiran gradatifnya tuh masih, perbedaan dari gelap ke terangnya itu masih kelihatan batas-batasnya kayak yang saya jelasin kemarin. Jadi nanti temennya kita ngajarin. Terus anggotanya mungkin juga kalau misalnya ada tips-tips cara mengarsir bisa
kasih masukan juga sesama temannya, jadi sama-sama belajar, sama-sama diskusi gitu ya. Iya, Bu. Bu. Ini langsung saya breakout aja ya. Jadi 4 room. Kemarin ketuanya dari 1A itu ada Yusvita sama Queen ya. Kemudian dari 1B ada Ayu sama Devi. Iya, Bu. Join kak ini, Bu. Ya, join. Yang kedua ada arsiran silang atau biasanya dibilang cross hatching. Kalau bedanya dari arsiran yang pertama itu dia cuma satu arah. Dia cuma satu arah begini, tapi kalau misalnya cross hatching itu dia kayak menyilang. Nanti ada videonya. Lanjut. Ini kelompoknya Devi ya? Iya, Bu. Udah tahu mau gimana? Kalian mau belajar narsir yang ini, Bu, yang 4 derajat itu. Dari gelap ke terangnya itu ya, di transisinya itu dihalusin, jangan sampai kelihatan batas-batasnya. Iya. Ya, lanjut ya. Biasanya kalian tuh miring pensilnya tuh sampai berapa? Kalau aku tergantung sih sama mata pensilnya. Kalau aku agak tegakin gitu, takutnya di bagian ininya nanti tuh bikin tambah hitam gitu nah. Nanti yang terang terkena gelapnya. Itu ya, Bu. Udah nyoba semua bikin? Udah, Bu. Baru Sermila, Bu, yang ngasih lihat, Bu. Mana yang lainnya? Coba lihat. Mana coba lihat arsirannya? Kasih lihat, Ser. Itu, Bu. Tapi masih patah-patah. Itu pokoknya harus banyak-banyak latihan ya. Iya. Pokoknya main tumpuk-tumpuk, guys. Ya, Semangat. yang sabar ngerjainnya. Lima. Latihan ya semuanya ya. Siap Ibu. Arsirannya ya. Nanti saya lihat satu-satu ya. Ya. Ya udah, saya ke room yang lain dulu. Oke, Bu. Ibu. Gimana? Udah pada bikin semua? Ini kok banyak yang dimatiin kameranya? Gak tahu, Bu. Iya, punya Zidan bagus sudah. Yang baru gabung gimana nih? Yang dari kelompok 4? Sudah mulai bikin ya? Sudah Bu, sudah mulai. Zidan, coba lihat Zidan. Nanti jam 3 kurang 15 kita balik ke room besar ya. 15 menit lagi. Oke, dilanjut saya ke room yang lain ya. Oke, bikin masing-masing. Iya, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nanti jam 3.15, jam 3 kurang 15 kita balik ke room besar ya. Baik, Bu. Sudah, gimana tadi hasilnya? Ayo jadikan kawan-kawan. Coba semuanya liatin ke kamera. Lihat kan, Kak, Bu. Ini dong, saya mau lihat. Sebentar ya.
Tahan ya. Bu, saya ketinggalan. Saya nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Depi begini ke Dep. Paham caranya Bu, tapi pas buat kenapa nggak sesuai ekspektasi. Yang penting banyak latihan intinya. Tapi kayaknya udah banyak perkembangan daripada tugas yang sebelumnya ya. Iya, kayak dipotong gitu loh. Aduh, Seperti ini Kak Bu. Kenapa? Lumayan, tapi itu masih kelihatan batas-batasnya tuh. Intinya sabar, terus banyak latihan. Ngerjainnya jangan buru-buru. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, saya mau bertanya Bu. Ya? Bu, kalau misalkan ini arsirannya tebal kan, pensil itu kita turunnya berurutan sesuai 8 atau ke 6, apa 8 bisa langsung ke 2? Ketebalan pensilnya ya? Iya Bu. Ukuran pensilnya. Kalau saya sih biasanya nggak terlalu banyak make jenis pensil. Cuma caranya semakin tipis pensilnya tuh semakin diangkat. Paham nggak? Berarti tangannya dilemesin aja gitu? Iya, makanya itu intinya tuh banyak-banyak latihan biar tangannya tuh lemes. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? berarti kalau misalnya kita pakai satu jenis pensil nggak apa-apa juga kan Bu? Nggak apa-apa. Tergantung jenis penekanannya aja, cara nekannya aja. Tekanannya aja. Kalau saya sih biasanya 1 atau 2 pensil aja, 2B. 2B itu aja udah cukup kok. Nanti bagian yang tebel banget itu nanti ditumpuk lagi, diulang. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya, kan kadang kita kan arsir tuh jadi kayak tebal banget. Kadang itu dikotor gitu nah Bu, supaya nggak kotor tuh kayak gimana ya Bu? Nah itu makanya kemarin tuh saya ada ngomong entah di kelas A atau B ya. Jadi kalau ngarsir itu jangan langsung pakai pensil yang tebel dan jangan dimulai dari yang bagian tebelnya. Jadi arsir biasa aja dulu, arsir biasa, kemudian ke tipis-tipis, kemudian yang terakhir baru dikasih di bagian yang tebel itu. Kalau misalnya butuh pensil yang lebih tebal baru ganti pensil. Jadi yang bagian yang tebal itu terakhir aja. Kalau misalnya kita mulainya dari yang tebal dulu juga nanti bagian ketipisnya itu sedikit. Jadi udah terlalu panjang bagian tebalnya. Kebanyakan bagian tebalnya nanti sisi yang untuk tipisnya tuh cuma tinggal sedikit gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya kelihatannya tebal banget semuanya. Kurang kelihatan gradasinya. Jadi pokoknya yang tebal itu terakhir aja untuk finishing. Terima kasih Bu. Paham ya? Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kasih materi untuk minggu ini ya. Ini kan kemarin sudah bayangan udah ya. Sekarang kita masuk ke komposisi. Jadi komposisi itu susunan atau perpaduan dari beberapa objek yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan gambar yang harmoni. Kemudian yang dipakai dalam membuat komposisi ini, mengatur komposisi ini, nggak ada aturan bakunya, yang dipakai itu cuma perasaan kita, feeling kita. Kemudian ada 2 jenis komposisi, yaitu komposisi simetris
Kalau simetris tahu ya, kalau misalnya ditarik kayak ini contohnya, kalau ditarik garis tengah, bagian sisi yang kanan sama yang kiri itu sama. Kemudian ada komposisi asimetris. Kalau asimetris itu dia lebih bebas penempatannya, acak, cuma tetap harus seimbang. Seimbang itu nggak berat sebelah, jadi nggak ngumpul di pojok kanan atas sini aja gitu gambarnya, nggak. Jadi tetap seimbang, ada dilihat dari bidang gambarnya, dia ada di tengah-tengah gitu. Atau misalnya di pojok kanan atas, nanti di pojok kiri bawah ada lagi untuk menyeimbangkan. Paham ya? Paham. Kemudian ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat komposisi. Yang pertama ada arah objek. Arah objek itu jangan dibikin posisinya ini kayak gini kan, arah objeknya sama semua nih ke atas. Jadi nggak ada yang miring-miring. Kalau ini kan ada yang miring-miring. Nih misalnya segitiganya ada yang hadapnya ke sini, ada yang hadapnya ke sini. Nah, jadi dibedakan itu biar komposisinya itu tidak kaku. Kemudian ada irama. Irama itu ukuran objeknya. Jadi dibuat ada yang besar, ada yang kecil. Itu tujuannya supaya tidak monoton. Kemudian yang terakhir itu keseimbangan dan harmoni. Keseimbangan itu yang tadi saya bilang. Jadi dilihat bidang gambarnya. Jangan menumpuk di salah satu sisi sini aja, terus ininya kosong gitu, jangan. Jadi harus diseimbangkan, nggak harus di tengah-tengah kayak gini, tapi bisa di pojok kiri bawah atau pojok kiri bawah, nanti di pojok kanan atasnya diseimbangkan. Ini contohnya yang 3 dimensi ya. Kalau ini kan tadi 2 dimensi. Ini 3 dimensi. Nih. Ini contoh lain. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Iya, Enggaknya karena bingung apa paham aja? Paham, Bu. Paham, Bu, tapi buatnya yang belum bisa. Ini kemudian kalau untuk arsirannya kemarin saya ada bahas, kalau untuk yang melengkung-melengkung dia pakainya gradatif. Dari gelap ke terang, ke yang bagian kena cahaya dia jadi semakin terang ya. Yang nggak kena cahaya dia semakin gelap. Kemudian kalau yang ada sudutnya seperti ini, sisi yang nggak kena cahaya full gelap semua, satu sisi. Jadi di sini nggak ada gradatifnya, paham ya? Ya, Bu. Ini juga nih, Ya, Bu. sisi yang benar-benar yang gelap, yang benar-benar nggak kena cahaya dia gelap semua, nggak ada gradatifnya. Kalau kerucut, terus silinder, bola, itu dia baru ada gradatifnya. Paham ya? Nah, ini tugasnya. Jadi ini jadi dua lembar kertas ya. Yang pertama bikin gambar komposisi 2 dimensi, simetris dan asimetris. Gambar 2 komposisi. Komposisi 2 dimensi. Simetris dan asimetris, kemudian yang kertas satunya lagi komposisi 3 dimensi. Dalam satu kertas itu minimal 10 bentuk. Ini contohnya kalau yang komposisi 2 dimensi, jadi nanti kalian bikin garis tepi. Kalian bikin garis tepi dulu 1 cm. Kemudian
kalian bagi dua. Sisi yang satu untuk komposisi 2 dimensi simetris, yang satunya lagi untuk yang asimetris. Jadi ini lingkaran. Kenapa? Itu yang apa yang buat disatukannya itu kita harus buat kayak gitu juga Kak, Bu, atau dihitamin aja? Boleh dihitamin aja, boleh dibikin pola kayak gini. Kasih Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang ini tugasnya jelas ya. Jadi satu lembar kalian bagi dua, yang sebelah kalian bikin komposisi simetris, yang sebelahnya lagi komposisi asimetris. Kemudian satu lembar lagi kalian bikin komposisi 3 dimensi. Seperti ini ya. Paham ya? Iya Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, kalau yang 3 dimensi minimal berapa Bu? Minimal 10 bentuk. Tapi jangan terlalu kecil ya. Kalian sesuaikan satu bidang gambar ini, satu kertas gambar ini harus terisi sekitar 75%-nya. Jadi jangan terlalu kecil numpuk di tengah aja gitu, banyak sisi kosongnya gitu, jangan. Pokoknya harus terisi 75%. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, rekomendasi yang pensil yang kita pakai aja, kira-kira yang bagus apa aja? Oh iya, sebentar ya. Itu kemarin nih ya. Jadi pensil itu kan ada H, B, 2B, sampai 8B. Nah ini gunanya dari yang H sampai 2B, itu biasanya dipakai untuk bikin sketsa awal. Kemudian dari 3B sampai 5B itu biasanya dipakai untuk bikin outline sama arsir. Kemudian dari 6B sampai 8B itu untuk ngasih karakter. Nanti kalau udah masuk ke bahan karakter kaca, air, kain, logam, itu nanti baru pakai yang tebal-tebal ini. Nah ini juga kalian nggak harus semuanya punya, jadi perwakilan aja. Untuk yang ini, untuk bikin sketsa awal kalian pakai yang 2B aja. Kalau saya jarang yang pakai H, karena H itu kan dia keras ya. Pensilnya itu kan keras kan, jadinya kadang suka berbekas kalau misalnya dihapus. Kayak gitu. Jadi pakainya 2B aja aman. Kemudian untuk bikin outline itu biasanya 4B. Kemudian untuk yang karakter-karakter ini 6B aja cukup. Jadi nggak harus semuanya punya, salah satu aja, perwakilan aja dari masing-masing ini. Gitu, paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pengajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.